she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Tak terima diremehkan jelang lawan Persib, pelatih Borneo, mereka tidak paham sepak bola. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, optimistis bisa mendapatkan poin dari Persib Bandung. Duel laga tunda pekan keempat Super League 2025/2026 akan mempertemukan kedua tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Bagi Borneo ini jadi momen penting untuk bangkit setelah mendapatkan kekalahan perdana saat melawan Bali United. Melawan Persib tentu bukan yang mudah karena Maung Bandung sukses mempertahankan kemenangan beruntun di Liga. Namun, tim tuan rumah juga baru saja mendapatkan kekalahan saat bertandang ke markas Lion City Sailors. Fabio Lefundes menjelaskan bahwa dia senang saat orang-orang meragukannya. Menurutnya, ini jadi momen untuk membuktikan diri bahwa dia bisa meruntuhkan semua pandangan negatif. Selain itu, Borneo tetap tim yang wajib diwaspadai karena baru mengalami satu kekalahan di Liga. Sejak saya lahir, orang-orang sudah meragukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi aku suka ketika mereka meragukan kami, karena akan memotivasi kami untuk semakin menunjukkan kekuatan kami, kata Fabio Lefundes. Pelatih asal Brasil ini melanjutkan, pesut etam sudah cukup membuktikan diri di Liga. Menurutnya, mereka sudah tidak bisa dipandang remeh dan selalu bisa memberikan ancaman untuk tim-tim lain. Selain itu, kerja keras semua pemain mendapatkan apresiasi tinggi dengan selalu mempertahankan konsistensi. Ini yang menjadi modal untuk mereka bisa terus bersaing di Liga dan mempertahankan posisi puncak. Semua kemungkinan bisa terjadi dan Maung Bandung bukan lawan yang tidak bisa dikalahkan saat ini. Maka siapa yang meragukan kami, mereka tidak paham sepak bola. Yang terpenting adalah bagaimana kerja keras yang kami perlihatkan, ujarnya. Lefundes menambahkan, mereka tidak gentar meski Persib akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Dia melihat bahwa Borneo tetap memiliki kans untuk mendapatkan poin bahkan bisa mengamankan kemenangan. Tentunya, hal ini bukan tugas mudah karena lawan mereka adalah tim yang menjadi juara dalam 2 musim terakhir. Mereka juga dalam ambisi tinggi untuk bisa membuat kejutan di depan supporter lawan. Artinya, kami bertanding untuk mencoba semuanya, mendapatkan poin, kata Lefundes. Persib Bandung terancam kehilangan 3 pemain kontra Borneo FC. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan 3 pemainnya terancam absen kontra Borneo FC pada pertandingan tunda pekan keempat BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat, 5/12. Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Bojan menjelaskan 3 pemain yakni Andrew Jung, Adam Alis, dan Teja Paku Alam belum bisa dipastikan tersedia untuk laga nanti. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengatakan jika kini pihaknya terus memantau perkembangan 3 pemain tersebut sebelum mengambil keputusan. Saya harus melihat kondisi Andrew Jung, dia sekarang sedang pemulihan. Adam Alis juga perlu waktu juga. Teja, Paku Alam, masih 50/50 untuk tampil, ungkap Bojan. Meski terancam tidak bisa diperkuat 3 pemainnya, Bojan menjelaskan Persib Bandung siap menghadapi Borneo FC dan ia menilai laga akan berjalan sulit. Kekhawatiran Bojan ini hadir karena Borneo FC kini merupakan pemuncak klasemen sementara BRI Super League 2025/2026 dengan mengumpulkan 33 poin dari 12 pertandingan. Selain itu, mantan pelatih PSM Makassar tersebut berharap supporter memberikan dukungan penuh pada laga ini untuk membantu Maung Bandung mengemas kemenangan.
Laga ini tidak akan mudah. Kita tahu bagaimana posisi mereka di klasemen. Saya harap besok stadion dipenuhi bobotoh dan kami bisa meraih hasil maksimal, kata Bojan. Persib Bandung kini tengah berada di peringkat ketiga klasemen sementara BRI Super League dengan 25 poin hasil dari 11 laga, terpaut 8 poin dari Borneo FC. Marco Dugatzik OTW ke Persib Bandung, sederet indikasi di luar dugaan terkuak. Nama Marco Dugatzik jadi satu di antara dua nama pemain asing baru yang kini dikaitkan dengan Persib Bandung. Kabar masuknya Marco Dugatzik ke dalam list belanja Persib Bandung satu di antaranya diungkap oleh akun Instagram fansbase Maung Bandung, Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2025. Rumor pemain baru Persib Bandung terus berhembus meski bursa transfer masih belum dibuka. Saat ini, Persib dikaitkan dengan beberapa nama yang santer disebut akan bergabung di putaran kedua nanti. Salah satu nama yang dikaitkan dengan Persib yakni penyerang Kroasia, Marco Dugatzik, pemain yang musim ini membela FC Seoul di K-League 1. Kabar ini menyebar di media sosial dan forum supporter, tulis akun tersebut. Selain itu, ada 5 indikasi yang sudah terkuat terkaitkan kedatangan Marco Dugatzik ke Persib Bandung. Paling mencolok tentu saja sudah turun tangannya sosok penting yang bisa jadi jalan Persib Bandung untuk bernegosiasi dengan striker berusia 31 tahun itu. Indikasi pertama berkaitan dengan status terkini Marco Dugatzik yang resmi angkat kaki dari FC Seoul. Pengumuman resmi angkat kakinya Marco Dugatzik dari FC Seoul diunggah melalui Instagram pribadinya pada Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025. Masa saya di FC Seoul telah berakhir, tetapi rasa syukur saya tetap ada. Saya bangga dengan setiap momen yang saya habiskan mengenakan lencana ini, dan saya bersyukur atas persahabatan, pelajaran, dan kenangan yang telah saya dapatkan. Untuk para penggemar yang mendukung saya, untuk orang-orang yang bekerja dengan saya, dan untuk rekan satu tim yang telah menjadi seperti keluarga, terima kasih. Seoul akan selalu memiliki tempat di hati saya, tulis Marco Dugatzik. Dengan begitu, Persib Bandung memiliki peluang terbuka lebar untuk amankan tanda tangan Marco Dugatzik secara bebas transfer di bursa transfer paruh musim nanti. Tak cuma itu, statusnya yang juga berasal dari Kroasia kan jadi stimulan lain kedatangannya ke Persib Bandung. Seperti diketahui, Marco Dugatzik merupakan striker asli kelahiran Osijek, Kroasia, 31 tahun silam. Sama-sama berkebangsaan Kroasia berpotensi besar bakal menjadi nilai tambahan Marco Dugatzik di mata Bojan Hodak. Praktis, secara bahasa dan kultur, keduanya bakal dengan mudah memiliki chemistry satu sama lain. Main di kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan, K-League jadi nilai jual tersendiri bagi striker berpostur 1,90 meter tersebut. Mengingat, K-League jadi beberapa liga terbesar di kawasan Asia selain J-League. Sehingga, label kualitas di atas rata-rata melekat pada Marco Dugatzik. Total, bersama FC Seoul, Marco Dugatzik sukses catatkan 5 gol dan 1 assist dari 37 pertandingan. Terkini, satu di antara agen kenamaan asal Indonesia, Gabriel Budi terlihat sudah memfollow akun Instagram Marco Dugatzik. Aksi follow Instagram yang dilakukan Gabriel Budi tentu mengisyaratkan jika ada tim yang kerap didatangkan dari agensinya coba untuk bernegosiasi melaluinya. Meski belum di fallback, adanya Gabriel Budi semakin memperjelas bakal kemana Marco Dugatzik. Dan tak menutup kemungkinan, Persib Bandung jadi destinasinya. Sudah dapat restu? Iya, indikasi kelima berkaitan dengan sikap Bobotoh setelah mengetahui Marco Dugatzik masuk list belanja Persib Bandung. Sontak, Bobotoh menggeruduk unggahan perpisahan Marco Dugatzik bersama FC Seoul di Instagram pribadinya. Bukan tolakan, Bobotoh terlihat memberikan lampu hijau ke Persib Bandung jika inginkan tanda tangannya. Untuk rekam jejak karir,
Dugatzik tercatat pernah malang melintang bersama klub Eropa sebelum merumput ke FC Seoul. Selain itu, Altay di Liga Arab Saudi jadi klub Asia pertamanya sebelum akhirnya merapat ke FC Seoul per tanggal 27 Februari tahun 2025. Klub Eropa yang pernah dibela Dugatzik diantaranya NK Osijek, Kroasia, Ternana, Italia, Matra, Italia, NK Osijek, Kroasia, FC Botošani, Romania, FK Sochi, Rusia, CFR Cluj, Romania, dan FC Rapid 1923, Romania. Persib sulit salib Borneo tapi unggul dari segi mental. Persib Bandung memang masih terlalu jauh untuk bisa menyalip Borneo FC, pemuncak klasemen sementara BRI Super League 2025 per 2026. Tetapi setidaknya ada gengsi tersendiri bagi kedua tim, yakni adu kekuatan siapa sebenarnya yang paling tangguh dan kandidat juara musim kompetisi 2025 per 2026. Perseteruan mempertahankan gengsi ini akan tersaji di laga tunda, Pekan 4, yang akan tersaji di Stadion GBLA, Jumat malam, tanggal 5 Desember tahun 2025. Hingga pekan ke-14, Pesut Etam masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan 33 poin. Sementara tim Maung Bandung terus menguntit di peringkat 3 dengan 25 poin. Hasil laga tunda nanti tak akan mempengaruhi posisi, tetapi setidaknya, jika tuan rumah berhasil mengalahkannya akan semakin mendekati persaingan di puncak klasemen. Persib Bandung sudah 2 kali mengalami kekalahan, sementara Borneo FC baru sekali. Fakta membuktikan, keduanya memang sama tangguh. Secara kondisi saat ini, performa Persib berada di atas angin menyusul kemenangan besar atas Madura United, 4-1 di pekan ke-14. Sebaliknya, Borneo FC baru saja dikalahkan di kandangnya oleh tim tamu, Bali United, 0-1. Sepanjang bertemu di Bandung, tim tamu baru 2 kali menaklukkan tuan rumah pada pertemuan tanggal 22 Juli tahun 2024. Persib Bandung kala itu dikalahkannya, 0-1. Plus pada Piala Presiden 2017 juga kalah, 0-1. Dari segi performa dan juga mental tim kita sangat baik. Kemenangan sebelumnya di kandang Madura menjadi modal bagi tim kita untuk menghadapi Borneo FC besok, kata asisten pelatih Igor Tolik dalam sesi latihannya. Menurut Igor, kealahan atas Lion City Sailors di AFC Champions League, ACL, Rabu, tanggal 26 November tahun 2025 sudah dilupakan anak asuhan pelatih Bojan Hodak. Menghadapi Borneo jelas para tahu apa yang harus dilakukan. Bermain di kandang sendiri para pemain tentu saja tidak ingin mengecewakan fans, ujarnya. Kontra Borneo, Persib Bandung harus tampil sempurna. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai duel melawan Borneo FC pada laga lanjutan Super League 2025 per 2026 bakal menjadi salah satu pertandingan paling berat musim ini. Menurut Bojan Hodak, posisi Persib Bandung dan Borneo FC di papan atas membuat pertandingan tersebut terasa seperti derby kompetitif. Ini laga sulit lainnya. Rasanya seperti derby musim ini karena kami di peringkat ketiga dan mereka peringkat pertama. Saya harap stadion bisa penuh, pemain bermain baik, dan kami bisa mendapatkan hasil positif, katanya. Bojan Hodak mengungkapkan, ia baru pulih dari sakit setelah 2 hari terserang flu akibat padatnya perjalanan bersama tim. Meski demikian, kondisi skuad Persib Bandung secara umum cukup baik. Hampir semua pemain oke, hanya Jung yang belum siap untuk besok. Adam Alis juga belum siap, mungkin sekitar 1 pekan lagi baru bisa bermain, kata Bojan Hodak. Untuk posisi penjaga gawang, Teja Paku Alam masih diragukan tampil. Saya akan lihat besok, dia masih 50-50, kata Bojan. Pelatih asal Kroasia itu tidak terkejut dengan performa impresif Borneo FC musim ini. Menurutnya, faktor kandang dan kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan mereka memimpin klasemen.
Kalau tidak salah mereka main 7 laga di kandang, dan tidak mudah menang di sana. Mereka juga tim berpengalaman, bertahan bagus, baru kebobolan 5 kali. Serangan balik mereka berbahaya, ucapnya. Bojan menambahkan, keberhasilan Borneo mencatat 11 kemenangan beruntun juga dipengaruhi keberuntungan. Tetapi ia menegaskan tantangan sesungguhnya baru akan terlihat. Sekarang mereka akan menghadapi 4 atau 5 pertandingan berat. Kita lihat bagaimana mereka melewati periode ini, ujarnya. Borneo FC bertekad beri kejutan untuk Persib di depan Bobotoh. Borneo FC akan kembali memulai petualangannya di BRI Super League Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Malam, Pesut Etam, julukan Borneo FC, akan juara klub kuat asal Bandung, Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes mengaku antusias menyongsong laga melawan Persib Bandung. Dia meyakini, laga melawan salah satu raksasa Liga 1 Super League ini akan berjalan menarik. Bagi kami, pertandingan seperti ini selalu spesial karena ini pertandingan derby dan ada kedinamisan di dalamnya, kata dia pada sesi konferensi pers, Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025. Di sisi lain, Lefundes juga menilai laga seperti ini bakal menjadi panggung bagi pemain senior di level Liga 1. Sedangkan bagi pemain muda laga seperti ini bagus untuk pembelajaran mereka mengenai sepak bola internasional. Jadi, kami sangat senang bisa berada di BRI Super League. Pertandingan berat sebentar lagi datang. Kami harus mendapatkan 3 poin. Kami sudah memainkan 2 pertandingan bagus, tetapi agak kurang beruntung di laga terakhir, tapi cukup mumpuni ketika melawan Bali United. Jadi, besok bagi kami akan menjadi tantangan besar, dan kami menantikannya, ujarnya. Kapten Borneo FC, Peralta menilai laga melawan Persib Bandung seperti laga biasa, tidak ada yang spesial. Kami berpikir sama seperti biasanya. Ada sedikit tekanan di pertandingan justru bagus. Tapi, ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Hal yang sempurna, lapangan terlihat sangat bagus. Jadi, kami sangat antusias dengan pertandingan seperti ini, bebernya. Sebagai pemain senior, Peralta juga menilai pertandingan melawan Persib Bandung seperti ini bagus untuk para pemain. Saya pikir semua pemain termotivasi untuk tampil bagus, katanya. Persib Bandung hadapi jadwal super padat. Bojan Hodak putar otak, strategi rotasi berjalan baik. Persib Bandung mendapat tantangan berat sepanjang Desember tahun 2025. Tim besutan Bojan Hodak tersebut harus melakoni jadwal super padat dalam rentan 22 hari. Total pertandingan yang akan dimainkan Persib pada Desember ini adalah 5 laga, dengan rincian 4 pertandingan kandang dan 1 laga tandang. Jadwal padat Persib dimulai saat menghadapi pemuncak klasemen BRI Super League, Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Ini merupakan salah satu laga krusial untuk mengubah peta persaingan di papan atas. 5 hari berselang, Persib bakal menjamu Bangkok United pada laga fase grup GAFC Champions League 2. Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025, laga ini juga sangat menentukan langkah Persib di ajang ACL 2. Mark Klok DKK membutuhkan minimal 1 poin untuk mendapat 1 tiket ke fase 16 besar. Jika menelan kekalahan dan Lion City Sailors menang atas Selangor FC, otomatis Persib tersingkir karena kalah head-to-head dengan Lion City Sailors. Setelah lawan Bangkok United, Persib akan menantang tim kuat Malut United pada Minggu, tanggal 14 Desember tahun 2025. Duel kontra Malut United diprediksi bakal berjalan sengit karena kedua tim punya materi pemain berkualitas dan kental aroma reuni. Seperti diketahui, Malut United diperkuat beberapa mantan pemain Persib yang punya peran besar dalam kesuksesan Maung Bandung merengkuh gelar juara back-to-back, seperti David da Silva, Tyrone Del Pino, Ciro Alves, Gustavo Franca, dan Dimas Drajat. Sepulang dari markas Malut United,
Persib kembali tampil di hadapan Bobotoh saat menjamu Bayangkara FC. Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, dan melawan PSM Makassar, Sabtu, tanggal 27 Desember tahun 2025. Dengan jadwal padat ini, pelatih Bojan Hodak harus memutar otak agar timnya tetap tampil stabil. Dalam beberapa laga terakhir, pelatih asal Kroasia itu melakukan rotasi pemain dan sejauh ini berjalan dengan baik. Saat menghadapi Madura United, Bojan memasang Alveandra Dewangga di bek kiri, kemudian mencoba menurunkan bintang muda berusia 17 tahun, Nasril Alvaro di lini tengah pada babak kedua. Rotasi yang dilakukan Persib terbukti tidak menurunkan kualitas permainan tim. Buktinya, Maung Bandung sukses menaklukkan tuan rumah Madura United dengan skor meyakinkan 4-1 pekan lalu. Asisten pelatih Persib, Igor Tolik, mengungkapkan bahwa kunci menghadapi jadwal padat ini persiapan yang efisien. Para pemain tidak diberikan latihan dengan porsi tinggi karena jarak antar laga terlalu dekat. Hal itu dia sampaikan jelang laga melawan Borneo FC. Kami hanya melakukan persiapan taktikal untuk pertandingan. Kami melihat lawan, kami melihat bagaimana kami akan bermain. Kami mungkin melakukan 1 atau 1,5 kali sesi latihan. Mungkin ada 10-15 menit fokus di latihan taktik, kata Igor. Sedangkan sisanya hanya untuk bagaimana bisa tetap sehat. Ketika kami menyimpan pemain di lapangan dan menjalankan kewajiban, mereka sehat dan dalam perasaan yang baik, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan, lanjutnya. Pelatih asal Kroasia ini mengakui di awal pertandingan sedikit ada kekacauan. Namun, perlahan para pemain bisa keluar dari situasi sulit dan menunjukkan performa lebih baik. Terkadang, di awal, ini bisa sedikit acak-acakan, tapi ketika laga mulai bergulir, pemain bisa menunjukkan performa yang lebih baik. Pada akhirnya kami bisa bermain dengan baik, terang Igor Tolik. Bojan Hodak anggap duel Persib Bandung kontra Borneo FC setara derby, minta Bobotoh lakukan ini. Duel sengit akan tersaji pada laga tunda pekan keempat Super League 2025/2026. Persib Bandung akan menjamu Borneo FC yang menjadi pesaing langsung di jalur menuju singgasana juara. Pertandingan akan dimainkan pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Saat ini Persib berada di urutan ketiga, sedangkan Borneo FC menempati peringkat pertama. Pelatih Persib, Bojan Hodak menyebut ini merupakan momentum untuk memangkas poin dengan yang pemuncak klasemen. Dia juga menilai ini bisa menjadi partai derby karena laga diprediksi akan berjalan sengit. Saya laga sulit lainnya. Menurut saya ini seolah menjadi laga derby di musim ini karena kami ada di peringkat ketiga dan mereka ada di urutan pertama, ujar Bojan dalam jumpa pers jelang laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025. Bermain sebagai tuan rumah, Bojan berharap stadion bisa dipenuhi oleh Bobotoh, karena dukungan penuh supporter akan melecut semangat pemain untuk meraih kemenangan dan mengamankan 3 poin. Saya harap stadion bisa penuh, dan pemain-pemain bisa bermain dengan baik. Pada akhirnya kami bisa mendapatkan hasil yang positif, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Mengenai kondisi Bojan Hodak dan penggawa Persib jelang laga menghadapi Borneo FC, mayoritas sudah dalam kondisi fit. Sebelumnya Bojan sempat sakit karena flu dan kini sudah bisa mendampingi timnya. Sedangkan untuk pemain, hanya Adam Alis dan Andrew Jung yang akan absen. Adam masih menjalani recovery cedera lutut. Andrew Jung juga masih diistirahatkan karena mengalami cedera ringan jelang laga melawan Madura United di pekan ke-14 lalu. Saya 1-2 hari sakit, hari ini saya sudah sembuh. Kemarin saya menderita flu akibat banyak melakukan perjalanan, sedangkan kondisinya dari hampir semua pemain oke, tutur Bojan. Tapi mungkin hanya Jung yang belum siap untuk besok, lalu sisanya kurang lebih kondisinya bagus. Lalu Adam, Alis,
yang belum siap. Sepertinya sekitar 1 pekan lagi dia baru siap untuk bermain, pungkas dia. Tak peduli diragukan, Borneo FC siap lebih kuat. Kekalahan pertama Borneo FC musim ini sontak disambut riuh warganet, terutama pendukung tim lain yang memang sudah lama menunggu momen ini. Hasil itu seperti membenarkan klaim mereka bahwa pesut etam bakal kehabisan bahan bakar. Menjawab sindiran-sindiran itu, pelatih Fabio Lefundes tak ingin ambil pusing. Menurut Lefundes, ada banyak keraguan orang lain pada dirinya, bahkan saat ia lahir. Namun, ia terus tumbuh dengan mental yang kuat, bukan untuk menjawab keraguan, tapi membuktikan bahwa dia mampu. Sejak saya lahir, orang-orang sudah meragukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi aku suka ketika mereka meragukan kami, karena akan memotivasi kami untuk semakin menunjukkan kekuatan kami. Jawabnya beranalogi. Ditambahkan Lefundes, saat ini Borneo FC sudah mengumpulkan 33 poin dari 12 pertandingan. Fakta bahwa timnya memenangi 11 laga sebelumnya adalah bukti tim ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk selalu maksimal dalam usahanya. Maka siapa yang meragukan kami? Mereka tidak paham sepak bola. Yang terpenting adalah bagaimana kerja keras yang kami perlihatkan, kata Lefundes menekankan. Bagi Lefundes, apa yang sudah dicatatkan pesut etam, bahkan dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit dibanding beberapa lainnya, adalah bukti yang tak bisa dibantah. Artinya, kami bertanding untuk mencoba semuanya, mendapatkan poin, katanya memungkasi. Lagi on fire, Andrew Jung absen dalam duel Persib vs Borneo FC di BRI Super League. Persib Bandung harus kehilangan beberapa pemain andalannya saat menjamu Borneo FC Samarinda dalam laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBLA, Kota Bandung, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dua pemain yang dipastikan absen itu yakni Andrew Jung dan Adam Alis. Keduanya masih melakukan pemulihan atas cedera yang dialaminya. Selain itu, Teja Paku Alam juga masih diragukan bisa tampil. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengakui kiper andalannya itu akan kembali dilihat perkembangannya jelang pertandingan nanti. Untuk Teja akan saya lihat lagi. Dia masih 50-50, kata Bojan Hodak di Bandung, Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025. Walau demikian, pelatih Persib asal Kroasia ini tidak terlalu khawatir, sebab pemain lainnya sudah sangat siap diturunkan. Dan tentunya, pasukannya diakui Bojan sedikit termotivasi lantaran bermain di kandang. Melihat Borneo FC yang memimpin klasemen sementara di BRI Super League musim ini, pelatih Persib berpenampilan plontos ini mengakui bahwa tim yang dibesut Fabio Lefundes tersebut salah satu tim yang cukup kuat musim ini. Kalau tidak salah mereka memainkan 7 laga di kandang dan tidak mudah untuk bisa menang di sana. Mungkin itu alasannya mereka bisa menang non-stop, tutur Bojan. Mereka juga merupakan tim berpengalaman dan bertahan dengan cukup bagus. Mereka baru kebobolan 5 kali. Serangan baliknya mereka juga berbahaya, lanjut Bojan. Lebih lanjut Bojan menyatakan bahwa tim berjulukan pesut etam itu memang cukup beruntung setelah dalam 11 kali pertandingan meraih kemenangan secara beruntun. Dan baru kalah kemarin oleh Bali United, 0-1. Tapi sekarang mereka akan menghadapi 4-5 pertandingan berat dan kita lihat saja nanti bagaimana mereka melewati 5 pertandingan ini, cetus Bojan sambil mengakhiri. Persib kini menempati posisi ketiga klasemen sementara BRI Super League dengan poin 25 dalam 11 kali pertandingan, sedang Borneo FC memimpin klasemen dengan poin 33 dalam 12 kali pertandingan. Siap membiru dan bergemuruh, Persib Bandung bidik kemenangan atas Borneo FC. Persib Bandung tengah mempersiapkan diri jelang pertandingan tunda pekan kelima BRI Super League 2025/2026 melawan Borneo FC Samarinda. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA,
Pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat, pertandingan tersebut sebelumnya dijadwalkan pada akhir Agustus, namun harus ditunda karena agenda kompetisi yang padat. Jelang laga penting ini, gelandang Persib Bandung, Luciano Guaicochea, menyampaikan pesan khusus untuk para bobotoh. Pemain asal Argentina itu percaya bahwa atmosfer khas GBLA akan kembali hadir, dengan warna biru mendominasi tribun dan suara dukungan memenuhi stadion. Mereka, bobotoh, selalu datang untuk mendukung kami. Jadi, kami menunggu mereka pada hari Jumat, ujar Lucho. Sapaan akrab sang gelandang dikutip dari website persib.co.id. Menurut Lucho, kehadiran bobotoh bukan sekadar pengisi tribun. Dukungan mereka menjadi energi tambahan bagi skuad Maung Bandung untuk tampil lebih percaya diri. Ia menegaskan bahwa para pemain merasakan dorongan besar setiap kali melihat stadion penuh. Ketika melihat stadion penuh, kami bermain dengan lebih bersemangat, lanjutnya. Persib Bandung sendiri sedang berusaha menjaga momentum positif mereka di kompetisi. Pertandingan melawan Borneo FC menjadi kesempatan penting untuk menambah poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen. Selain itu, laga ini juga bisa menjadi ajang pembuktian konsistensi tim setelah melalui beberapa pekan kompetisi yang cukup ketat. Di sisi lain, Borneo FC tentu tidak datang tanpa ambisi. Tim asal Samarinda tersebut dikenal memiliki permainan cepat dan lini serang yang agresif. Hal itu membuat Persib harus tampil lebih solid, terutama di sektor tengah yang menjadi peran utama Lucho dalam mengatur aliran bola. Dengan dukungan besar bobotoh dan persiapan matang tim, Persib Bandung berharap bisa meraih hasil maksimal. Para pemain menegaskan bahwa semangat dari tribun selalu menjadi faktor penting yang membantu mereka menjaga fokus selama 90 menit. Pertandingan mendatang diperkirakan akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Namun bagi Persib, kemenangan di depan publik GBLA akan memberi arti lebih, terutama sebagai balasan atas dukungan tanpa henti dari bobotoh. Pada Jumat malam nanti, Maung Bandung akan berusaha memastikan GBLA kembali menjadi kandang yang angker, dan seperti harapan Lucho, stadion pun diharapkan membiru oleh suara dan semangat ribuan pendukung setia. Pelatih Persib Bandung sebut lawan Borneo FC tidak mudah. Persib Bandung akan menjamu Borneo FC Samarinda pada pertandingan tunda pekan kelima Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, 5/12, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan, timnya tidak akan mudah memainkan laga tersebut. Saat ini, Borneo FC berada di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan mengumpulkan nilai 33, hasil 11 kali menang dan sekali kalah. Sedangkan Persib berada di peringkat 3 dengan nilai 25 dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan. Laga ini tidak akan mudah. Kita tahu bagaimana posisi mereka di klasemen. Saya harap besok stadion dipenuhi bobotoh dan kami bisa meraih hasil maksimal, kata Hodak dikutip dari laman resmi tim. Namun, Hodak menegaskan, timnya siap menghadapi laga besok malam. Kendati ada beberapa pemain dalam kondisi tidak fit, secara umum anak asuhnya dalam kondisi bugar. Beberapa pemain yang dalam masa pemulihan dan akan terus dipantau hingga menjelang kick-off itu adalah Andrew Jung, Adam Alis dan penjaga gawang Teja Paku Alam. Saya harus melihat kondisi Andrew Jung, dia sekarang sedang pemulihan. Adam Alis juga perlu waktu juga. Teja Paku Alam masih 50/50 untuk tampil, pungkas. Duel taktik Bojan Hodak vs Fabio Lefundes yang penuh gengsi. Pertemuan Persib Bandung kontra Borneo FC Samarinda diprediksi menjadi salah satu laga paling panas di pekan ini. Bermain di hadapan bobotoh sendiri, Persibnya tentu mengusung ambisi tinggi yakni mempertahankan tren positif dan mengamankan 3 poin penting di kandang.
Di sisi lain, Borneo FC datang ke Bandung dengan motivasi besar untuk bangkit. Kekalahan tipis 0-1 dari Bali United pada laga sebelumnya menjadi pelecut tersendiri. Kekalahan itu menjadi kekalahan pertama mereka musim ini dan tentunya tak ingin mereka ulangi. Pesut Etam bertekad mencuri poin dan membalikkan momentum. Duel syarat gengsi antara Maung Bandung dan Pesut Etam ini akan tersaji dalam laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, malam. Selain adu kualitas pemain, laga ini juga menjadi panggung adu taktik antara dua pelatih dengan latar belakang dan pengalaman berbeda. Bojan Hodak, Kroasia, di kubu Persib dan Fabio Lefundes, Brasil, di kubu Borneo FC. Karir Bojan Hodak di dunia kepelatihan dimulai pada 2006 ketika ia membesut klub Malaysia UPB Maitim. Ia sukses membawa klub tersebut promosi ke Malaysia Super League, sebuah prestasi yang membuat namanya mulai dikenal di Asia Tenggara. Bojan Hodak yang mengantongi lisensi UEFA Pro kemudian menapaki karir di Indonesia pada 2020 sebagai pelatih PSM Makassar, menggantikan dari J. Kalezik, meski hanya memimpin 8 pertandingan karena liga terhenti akibat pandemi COVID-19. Catatan Bojan terbilang bagus, yakni 4 kali menang, 3 bermain imbang, dan hanya 1 mengalami kekalahan. Perjalanan barunya bersama Persib dimulai pada tanggal 26 Juli tahun 2023 saat ia resmi menggantikan Luis Milla asal Spanyol. Di bawah polesannya, tim berjulukan Maung Bandung ini tampil konsisten, hingga Bojan dinobatkan sebagai pelatih terbaik di BRI Liga 1 2023/2024. Puncaknya, ia membawa Persib meraih gelar juara di BRI Liga 1 2023/2024 setelah menaklukkan Madura United di partai final. Bahkan sebelum di Persib sederet prestasi pernah diraihnya saat berkarir di Malaysia. Sementara itu, Fabio Lefundes memulai karir kepelatihannya jauh lebih awal, yakni pada musim 1994/1995 bersama klub Brasil, Bangu RJ. Karirnya kemudian meluas ke sejumlah negara Asia, termasuk Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, di mana ia sempat menjadi bagian staf pelatih Jeonbuk Hyundai Motors pada 2012/2013, hingga Tiongkok. Perjalanan Fabio Lefundes di Indonesia dimulai ketika ia menangani Madura United pada November tahun 2021 hingga Maret tahun 2023. Selama 53 laga, ia mencatat 21 kemenangan dan 19 kekalahan. Setelah itu, ia menukangi Persita Tangerang, 2024/2025, dan sukses membawa tim tersebut mengakhiri musim di posisi ke-11. Pada Juni tahun 2025, Fabio Lefundes resmi mengambil alih kursi pelatih kepala Borneo FC Samarinda, dan kini memimpin Pesut Etam dalam upaya kembali bangkit pada musim ini. Di bawah polesan Lefundes, Borneo kini memimpin klasemen sementara BRI Super League 2025/2026 dengan poin 33 setelah melewati 12 pertandingan. Tak heran laga Persib vs Borneo nanti akan berjalan sengit dan ketat. Taktik siapa yang bakal menang di duel ini? Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, malam nanti akan jadi pembuktian.